Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Puspita, guru BK kelas 12 di SMA Negeri 1 Luwiliang. Pada hari ini akan memaparkan tentang salah satu permasalahan yang dihadapi siswa, yaitu siswa belum mengetahui cara-cara belajar efektif. Kita mulai dari deskripsi permasalahan yang dihadapi. Seperti yang kita tahu bahwa siswa belajar selama 8 jam sehari, mulai dari pukul 7 sampai setengah 4. Namun, terkadang hasil ulangan harian atau hasil PUB, pekan ulangan bersama mereka, belum mencapai nilai yang diharapkan atau pada nilai KKM. Banyak siswa belajar sambil main handphone, mengobrol, bahkan tidur di dalam kelas, sehingga itu bisa menjadi penghalang dalam belajar secara efektif, sehingga hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan bahas akar permasalahan dari permasalahan yang tadi, yaitu cara belajar efektif. Siswa yang kini belajar di sekolah telah mengalami pandemi selama 2 tahun. Itu juga merupakan salah satu faktor di mana mereka harus beradaptasi ulang, mulai dari jam belajar, pola tidur, pola kebiasaan, dan yang lain-lain. Setelah dilihat kemudian dirata-ratakan dan diobservasi, maka banyak dari siswa kita memiliki kebiasaan belajar yang buruk, sehingga motivasi belajarnya menjadi rendah. Kebiasaan-kebiasaan yang salah yang sering dilakukan oleh siswa, pertama adalah belajar tidak rutin, kemudian belajarnya diforsir, dan itu menyebabkan kelelahan. Dan yang ketiga adalah belajar sambil tiduran. Tiduran di sini biasanya posisi belajarnya awalnya ingin membuat nyaman, namun itu mengganggu keefektifan dalam belajar. Yang selanjutnya adalah belajar depan TV atau menggunakan handphone. Sehingga ketika ada notif masuk atau ada film yang disukai, malah jadi terganggu belajarnya. Kemudian belajar kelompok lebih dari 5 orang, yang cenderung akhirnya adalah mengobrol bukan belajar fokus tentang materi pelajaran. Dan yang terakhir adalah mereka hanya belajar pada mata pelajaran yang disukai. Banyak hal tersebut ini juga terjadi karena memang ada beberapa gangguan, baik dalam diri maupun dari luar. Pertama adalah kemampuan belajar yang rendah. Selama 2 tahun mereka kurang berinteraksi dengan guru sehingga proses KBM juga tidak lancar dua arah. Sehingga muncullah kebiasaan malas, kemudian pesimis, atau bahkan sikap negatif. Misalkan mengeluh tentang banyaknya tugas, mengeluh tentang tidak bisa manage waktu. Dan yang terakhir adalah fisik yang kurang sehat. Dengan pola belajar yang baru, dengan pola sekolah yang baru, banyak di antara siswanya yang tidak biasa bangun pagi, tidak biasa sarapan, sehingga menyebabkan fisik yang kurang baik. Faktor dari luarnya bisa jadi adalah keadaan lingkungan yang kurang tenang, kemudian sarana prasarana yang tidak lengkap, seperti buku, alat tulis, atau bahkan wifi untuk menunjang mencari sumber. Ada juga pengaruh dari teman-teman yang kurang baik, yang menganggap bahwa belajar itu adalah hal yang tidak baik. Kemudian ada juga guru-guru yang kurang memberikan dukungan atau keluarga yang biasanya ada tuntutan lain selain belajar, misalkan membantu orang tua atau membantu bekerja, namun di luar batas. Memang itu adalah kewajiban siswa juga, namun ada beberapa orang tua yang menyepelekan jam belajar. Nah, ada beberapa kebiasaan yang harus dihindari. Pertama adalah sistem SKS di mana dia akan belajar seminggu menjelang ulangan. Itu baru mencari catatan, menyalin, memfotokopi. Kemudian karena buku yang harus dipelajari banyak sehingga baru melihat tumpukan bukunya saja sudah merasa
putus asa, sudah merasa capek, lelah, dan udah stres duluan. Kemudian tidak ada orang atau teman yang bisa diajak diskusi tentang mata pelajaran tertentu. Atau masih sibuk dengan berbagai kegiatan yang tidak ada hubungannya, misalkan ekstrakurikuler, atau misalkan pacaran, atau yang lainnya. Nah, kita akan masuk kepada alternatif solusi dalam proses belajar yang efektif itu seperti apa. Di sini ada sebuah ilustrasi. Ini berupa dialog singkat dari dua orang siswa, kemudian yang mengeluh tentang banyaknya yang harus dipelajari untuk ujian. Kemudian mereka mendiskusikan bagaimana caranya agar bisa belajar dengan cepat. Kemudian salah satu temannya bilang bahwa ya kita harus mulai belajar dengan menggunakan metode mind mapping, di mana menggunakan pensil warna-warni, dan memang kita harus menyiapkan mental, fisik, agar tidak ngantuk gitu ya, menahan kantuk gitu. Nah, proses mind mapping ini salah satu teknik yang bisa dipakai dalam proses belajar efektif. Karena dengan menggunakan mapping, kita tidak perlu membaca banyak hal yang tidak penting, tapi kita fokus untuk merangkum pelajaran yang penting itu apa, kemudian membuatnya menjadi bagan-bagan yang mudah dipahami dengan warna-warna yang menyenangkan, dengan ilustrasi yang menyenangkan, sehingga mata tidak lelah melihat teks yang begitu banyak, namun cukup poin-poin penting, kemudian alur dari materi, dan itu bisa digunakan di berbagai mata pelajaran. Yang selanjutnya adalah selain tadi teknik belajar cepat, cara efektif dalam menyerap informasi secara cepat, yaitu belajar harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Jadi setiap guru sudah membahas, diulang lagi di rumah, dan itu harus dilakukan secara rutin. Kemudian baca secara keseluruhan dan mempelajari bagiannya. Membuat ringkasan tadi bisa menggunakan metode mind mapping atau yang lainnya. Kemudian mengambil kesimpulan dengan penuh perhatian. Nah, dalam belajar lebih baik intensitas yang ditinggikan daripada durasi, karena otak manusia mempunyai batasan dalam menyerap informasi. Jadi dalam 1 jam misalkan diulang 4 kali, itu lebih baik daripada belajar 4 jam namun hanya dilakukan 1 kali. Yang selanjutnya adalah siswa harus punya catatan lengkap sendiri, kemudian membereskan meja atau kamar sendiri agar membuat suasana nyaman, membuat jadwal dan target, dan menghentikan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan belajar. Misalkan memainkan handphone, memainkan game online, atau hanya berkumpul nongkrong gak jelas dengan teman-temannya. Poin terakhir adalah hasil pemecahan masalah untuk cara belajar efektif. Usahakan siswa mempunyai atau membaca buku pelajaran dahulu di rumah, sehingga ketika diterangkan oleh guru itu adalah bacaan kedua, atau dia sudah mengetahui rangka pembelajaran sebelumnya. Ketika dia sudah belajar di rumah 1 kali, di sekolah diulang 2 kali, dan nanti dia malah mengulas satu pelajaran, dia akan baca selama 3 kali. Dan itu meningkatkan daya ingatnya. Kemudian ketika guru menerangkan, konsentrasi untuk menangkap apa yang diberikan. Ada beberapa siswa yang mempunyai gaya belajar audio, visual, maupun kinestetik. Dia harus menyesuaikan mana yang paling cocok dengan dirinya. Ya memang ketika dia cocok dengan audio, berarti konsentrasi di kelas harus penuh. Tidak boleh ada gangguan yang lain. Kalau memang visual, ya anak harus menulis atau memvisualisasikan apa yang diterangkan guru ke dalam buku catatannya. Dan
Jika dia mempunyai cara belajar kinestetik, maka salah satu cara yang bisa dia mempraktikkan apa yang dipelajari di sekolah, sehingga itu menjadi pengalaman belajar yang bermakna dan masuk ke long term memory agar sulit dilupakan, bukan hanya short memory yang mudah dilupakan, pelajaran selesai ya ingatannya juga selesai. Nah, itu sangat dihindari. Kemudian buatlah catatan secukupnya atau ringkasan tentang apa yang diterangkan guru, sehingga dia tidak perlu mengulang belajar lagi dengan membaca keseluruhan materi pelajaran. Yang selanjutnya adalah ada beberapa mata pelajaran yang memang harus atau perlu latihan. Biasanya soal-soal matematika atau eksak fisika kimia itu dipelajari bukan dengan membaca materi, tapi dengan mengerjakan soal. Kemudian membentuk kelompok belajar. Nah, ini bisa dikatakan efektif, di mana dia bisa belajar tidak hanya oleh guru, namun bisa juga dia belajar dari teman yang mungkin bahasanya lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya adalah ketika memang kita kesulitan dalam mempelajari suatu materi, siswa dipersilahkan untuk bertanya kepada guru. Kalau memang misalkan kurang berani saat di depan kelas, boleh datang saat jam istirahat kepada guru yang bersangkutan. Ketika siswa merasa kelelahan untuk menghafal gitu, mereka juga bisa merekam atau sekarang banyak alat atau teknologi yang bisa memudahkan siswa dalam belajar. Ketika misalkan anak ini mempunyai daya tangkap yang cukup rendah, dia bisa merekam kegiatan belajar mengajar dan mengulang lagi nanti di rumah mendengarkan video ulang atas izin guru yang bersangkutan. Kemudian apabila memang siswa bertipikal belajar sendiri, dia harus membuat ruangan senyaman mungkin. Kemudian jika memang sudah merasa lelah dalam belajar, boleh beristirahat dulu, kemudian melakukan hal yang disenangi, lanjut lagi kemudian setelah merasa lebih baik. Nah, ini juga poin-poin yang bisa kita lakukan untuk belajar agar lebih menyenangkan. Tadi sudah dibahas, pertama adalah rapikan ruangannya, kemudian ada beberapa siswa yang memang belajar didampingi musik dan itu tidak mengganggu, namun hanya membuat semangat saja. Kemudian pahami kata kuncinya, tadi istirahat apabila memang sudah lelah dan membuat jadwal atau target belajar. Kemudian belajar dianggap sulit karena mereka menganggap belajar dan kehidupan sehari-hari adalah hal yang tidak bersinggungan. Jadi, coba kaitkan pelajaran yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari sehingga bisa lebih terhubung, bisa lebih menyenangkan dan mereka tahu ini arahnya kemana. Dan satu lagi adalah beri reward kepada diri sendiri ketika misalkan sudah menyelesaikan satu bab belajar atau satu rangkaian target belajar, bisa dengan membuat waktu untuk diri sendiri, me time gitu. Apakah itu makan makanan enak, nonton, bernyanyi, beli coklat atau beli sesuatu yang memang untuk dirinya tuh menyenangkan. Dilanjut, ini adalah sumber rujukan yang materi kita bahas, yaitu ada Cara Belajar Efektif dari Ahmadi tahun 2013. Kemudian ada The Porter, Bob, dan Mike dari Quantum Learning, membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan. Dan yang terakhir adalah Belajar Secara Efektif dari Hakim dan Trusan tahun 2000. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.